Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Yusman. Di video kali ini kita akan belajar mendelay dari nol, mulai dari cara cara menginstal, cara mendaftar, menambahkan referensi, hingga mengutip dalam penulisan. Jadi, buat kamu yang baru pertama kali mendengar tentang mendelay atau masih bingung bagaimana cara menggunakannya, video ini sangat cocok untuk kamu. Ayo, langsung saja kita mulai. Langkah pertama adalah membuka browser di laptop atau komputer kamu. Setelah itu, ketikkan Mendeley Desktop di kolom pencarian Google atau mesin pencari lainnya. Nah, di sini kamu akan menemukan dua versi Mendeley, yaitu Mendeley Desktop dan Mendeley Reference Manager. Nah, kalau kamu baru mulai dan ingin cara yang lebih mudah dipahami, saya sarankan untuk memilih Mendeley Desktop. Mendeley Desktop ini adalah versi klasik yang sudah banyak digunakan dan menurut saya lebih user friendly serta lebih mudah untuk mengorganisir referensi yang kamu kutip nanti. Kemudian kalian klik Mendeley Desktop yang paling atas ini. Nah, di sini ada beberapa varian Mendeley atau versi Mendeley, tapi kalian tidak perlu khawatir. Biasanya Mendeley akan secara otomatis mendeteksi sistem operasi laptop atau PC kamu. Jadi versi yang tepat untuk laptop kamu akan langsung muncul di halaman ini. Contohnya di laptop saya ini muncul 1.19.5. Nah, yang ini cocok untuk laptop saya. Ketika kalian sudah klik yang recommended untuk laptop kalian, maka akan terunduh ke komputer kamu secara otomatis. Jika sudah di-download, selanjutnya kita masuk di file manager, kemudian kita cari Mendeley yang sudah kita install tadi atau download tadi. Kemudian kita klik dua kali, kemudian kita klik next, klik I agree, klik next, klik install. Kemudian kita tunggu sampai selesai. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik finish. Nah, selanjutnya kita tunggu masuk ke laman Mendeley seperti ini. Nah, di sini ada dua cara untuk masuk di Mendeley. Yang pertama yaitu ketika kita sudah punya akun, kita tinggal masukkan email dan password akun Mendeley kita. Namun, di sini kita akan belajar dari nol. Kita akan belajar meregistrasi atau registrasi akun Gmail, atau kita akan membuat akun Gmail, akun Mendeley kita maksudnya. Jadi kita klik di sini register. Nah, otomatis akan masuk di website Mendeley. Di sini kita masukkan email yang akan kita daftarkan di Mendeley, kemudian klik continue. Kemudian kita isi di sini sesuai arahan dari Mendeley. Contohnya di sini saya mengisi nama saya dan nama belakang saya. Terus kita di sini buat password. Password yang dimaksud di sini adalah password Mendeley kita nanti, bukan password Gmail yang ada di HP kita. Kemudian kita klik continue. Jadi perlu catatan juga, kita harus mengingat password yang kita masukkan tadi karena kita akan memasukkan di Mendeley ini. Kemudian kita ketik di sini Gmail yang kita masukkan tadi dengan password yang kita buat tadi. Kemudian kita klik stay sign in. Kemudian sign in. Otomatis akan masuk ke akun Mendeley seperti ini. Di sini teman-teman close aja semua dulu karena kita akan pelajari atau telaah lebih dalam tentang bagaimana cara menyambungkan ke Microsoft Word. Jadi selanjutnya kita cek dulu di Microsoft Word apakah sudah tersambung dengan Mendeley kita atau belum. Caranya yaitu kita masuk di reference. Kemudian kita lihat di sini apakah sudah ada icon Mendeley atau belum. Jika belum berarti belum terpasang Mendeley. Jadi kita masuk lagi di Mendeley, kemudian kita klik Tools, kemudian klik Install Microsoft Word Plugin. Nah, otomatis akan seperti ini, kemudian klik OK. Kemudian kita cek kembali lagi di Microsoft Word.
Nah, ini adalah tampilan Microsoft Word teman-teman jika Microsoft Word sudah tersambung di Mendeley. Ada icon Mendeley di sini, kemudian ada insersi citasi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita buka Mendeley dan di sini dapat teman-teman lihat bahwa Mendeley di sini masih kosong, belum ada referensi yang saya masukkan karena ini adalah akun baru. Kita ambil saja contoh dulu. Di sini saya akan ketik di Microsoft Word. Di sini saya akan tulis proposal penelitian. Ini sebagai contoh. Kemudian saya tulis kembali di sini latar belakang. Nah, di sini saya tulis lagi latar belakang adalah bla 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 dan seterusnya. Nah, anggaplah di sini saya ingin menambahkan kutipan di latar belakang saya. Jadi, saya biasanya di sini memakai Google Scholar untuk mencari referensi mulai dari jurnal, apa dan segala macam. Jadi saya ketik di sini di Google Scholar. Nah, di sini saya klik Google Scholar. Kemudian saya cari di sini subbab apa yang saya cari, misalnya tadi latar belakang. Kemudian saya pilih di sini jurnal yang mana yang akan saya kutip, kemudian saya klik. Di sini saya akan download dulu jurnalnya dengan cara klik PDF. Kemudian download file PDF. Jika sudah file PDF-nya kita download, kita masuk lagi di Mendeley, kemudian kita klik pojok kiri atas sini yang segitiga, kemudian kita add files. Kemudian cari file yang kita download tadi, contohnya yang ini. Nah, otomatis file Mendeley atau file PDF yang tadi kita download akan tersusun rapi mulai dari penulis, judul buku sampai tahunnya. Nah, di sini kita review dulu. Kita misalnya mau ngutip di pendahuluan ini dari guru sampai yang dilaksanakan oleh guru. Kemudian kita Ctrl C, kemudian kita paste di penelitian kita misalnya di sini. Saya paste di sini. Nah, di sini saya ingin menambahkan kutipannya setelah ini yang dilaksanakan. Jadi saya masuk di reference, kemudian klik insert citasi. Kemudian kita go to Mendeley. Nah, kalian pilih di sini, klik satu kali pada file PDF-nya, kemudian kalian klik cite. Otomatis akan muncul kutipan yang dinamakan sebagai EndNote. Sini format yang digunakan yaitu EndNote, yakni Mutakhirin 2015. Sebagai contoh lain lagi, saya di sini akan mencari referensi lagi di Google Scholar sebagai referensi. Kemudian saya pilih misalnya yang ini, pengaruh motivasi belajar yang ditinjau. Nah, ini saya download PDF-nya, kemudian download file PDF. Kita ingat dulu judulnya di sini. Kemudian kita klik lagi add file, kemudian masukkan yang barusan kita download, kemudian kita cocokkan. Nah, di sini dia paling atas. Nah, ini pengaruh motivasi belajar. Kemudian kita masuk di PDF-nya, kita kutip dulu. Sini misalnya saya ambil ini di paragraf yang ini, kemudian saya salin masukkan di Microsoft Word. Saya paste di sini. Nah, anggaplah di sini saya mau menambahkan penulisnya di akhir paragraf yang ini. Klik insert citasin, go to Mendeley, kemudian klik 2 kali bisa juga, atau klik citasi tadi. Tapi di sini saya akan klik 2 kali. Nah, di sini kita klik lagi cite atau cite. Nah, otomatis akan langsung muncul EndNote lagi yang jurnal yang kita kutip.
Jika muncul sebuah pertanyaan, bagaimana jika misalnya saya kutip di Google Scholar langsung tanpa download file PDF-nya. Di sini saya akan contohkan bagaimana cara mengutipnya. Contoh misalnya saya sudah baca jurnal yang ini, kemudian contoh saya buka di sini, saya baca di sini jurnalnya, dan kemudian saya copy di sini juga di Google, bukan di Mendeley. Misalnya saya Ctrl C di sini. Kemudian saya masukkan di Microsoft Word. Nah, misalnya di sini. Kan ini saya belum download PDF-nya. Jadi cara kutipnya yaitu dengan masuk di Mendeley tadi, kita lihat kembali judul apa yang kita kutip tadi. Kemudian kita klik di sini kutip. Klik kutip, otomatis muncul di sini. Kemudian kita klik Refman. Nah, di sini akan muncul download Scholar Race. Nah, itu bedanya, itu lebih ringan daripada PDF yang tadi. Kemudian kita masuk lagi di add file untuk menambahkan file yang kita download tadi. Add file, kemudian kita masukkan Scholar Race. Kita masukkan. Nah, di sini yang membedakannya dari yang tadi kita tidak bisa review karena kita tidak download PDF-nya, cuman juga lebih lengkap, hampir sama dengan PDF yang tadi. Cuman kalau kita download PDF, kita bisa mereview PDF-nya di Mendeley tadi. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita masuk kembali di Microsoft Word untuk mengutip yang kita copy di Google tadi. Nah, di sini saya berikan tutorial yang baru. Kita klik insert citasi, kemudian kita klik saja nama penulisnya yang awalan tadi. Nah, otomatis akan langsung muncul seperti ini. Jadi kita tidak perlu masuk lagi di Mendeley, kita hanya langsung menulis nama penulisnya saja. Jadi ada 3 cara untuk citasi referensi yang kita kutip tadi. Yang pertama yaitu dengan cara klik cite atau cite di GoTo Mendeley. Kemudian kita klik 2 kali, kemudian kita klik cite lagi atau cite. Nah, yang ketiga ini kita hanya perlu menulis nama atau penulisnya di Mendeley, di site insert citasin tanpa masuk di Mendeley. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan di sini keunggulan yang kedua dari Mendeley ini, yakni daftar pustaka otomatis. Nah, di sini saya contohkan, saya tulis di sini dulu daftar pustaka. Nah, di sini saya masuk di reference kembali, kemudian saya klik yang di atasnya Mendeley, open Mendeley. Di sini insert bibliography, itulah. Kita klik yang ini. Nah, otomatis akan langsung muncul daftar pustaka yang kita kutip tadi dari Andi ini, siapakah itu? Nah, itulah. Selanjutnya di sini saya akan mengutip di buku lagi. Misalnya di sini saya tulis Google Books. Bisa masuk di Google Book. Nah, anggaplah di sini saya ketik dulu latar belakang. Nah, di sini anggaplah saya sudah baca ini pedoman penulisan artikel ilmiah. Jadi saya klik pertinjau. Ini berbayar ya. Cuman kita masih bisa kutip. Misalnya kita ada buku cetakannya lah. Jadi bisa kita kutip dengan cara kita cari di sini buat kutipan. Nah, yang ini kita buat kutipan, kita klik sama tadi kita klik Refman. Nah, otomatis langsung terdownload otomatis. Kita tambahkan lagi di Mendeley, klik segitiga add file, kemudian kita klik yang ini pedoman. Bentar. Nah, otomatis langsung muncul di Mendeley kita. Kemudian kita kutip kembali di Mendeley pedoman, kita tulis saja pedoman artikel. Kemudian kita masuk di insert citation, kita
ikuti tadi pedomannya yang ini. Kita langsung klik saja, oke. Nah, sudah. Otomatis referensinya atau daftar pustakanya akan bertambah di sini yang ini. Yang barusan kita tulis yang pedoman penulisan artikel. Oke, jika muncul pertanyaan baru lagi, bagaimana kalau misalnya kita punya buku cetakan namun tidak ada di Google, bagaimana cara mengutipnya? Jadi cara mengutipnya yaitu kita tambahkan manual. Caranya kita klik di sini yang segitiga, kemudian kita cari add entry manually yang ini. Nah, di sini kita pilih buku, misalnya kita punya buku cetakan yang tidak ada di Google. Ada, cuman kita tidak dapat. Jadi kita klik buku. Nah, di sini saya ketik saja tutorial Mendeley. Nah, penulisnya itu saya sendiri. Jadi saya tulis di sini Yusman. Di sini year 2024. Pik 1. Ini semua sunnah ya. Jadi kita hanya bisa memasukkan kota, tahun, judul, dan yang penting nama penulis untuk kita cantumkan di daftar pustaka nanti. Jadi jika sudah selesai kita save, kemudian kita lihat di sini sudah ada Yusman tutorial Mendeley pada tahun 2024. Nah, di sini saya kutip buku saya, tambahkan melalui cetak, kemudian insert citasi, kemudian kita tulis Yusman. Nah, akan muncul langsung seperti ini. Kita klik OK. Kita coba cek di daftar pustakanya apakah sudah ada Yusman di sini. Nah, ternyata sudah ada teman-teman. Oke, di pembahasan terakhir kita yaitu membahas tentang EndNote dan footnote. Ada beberapa instansi yang memakai EndNote atau catatan yang di samping yang menggunakan, misalnya di sini Yusman 2024, ada juga yang mencantumkan footnote atau catatan kaki. Nah, caranya yaitu kita ubah di sini stylenya. Contohnya di sini ketika kita memakai EndNote, berarti saya pakai style American Political Science Association. Nah, itulah. Nah, jika saya ingin menggunakan catatan kaki, berarti saya di sini ubah stylenya menjadi Modern Humanities Research Association 4 tahun itu edisi not with abbreviation. Itulah panjang ya. Jika sudah diubah jadi catatan kaki, maka tampilannya akan seperti ini. Yang tadinya jadi nama penulis dan tahun akan berubah menjadi angka seperti ini. Dan EndNote-nya atau referensinya akan turun ke bawah di kakinya yang dikatakan sebagai catatan kaki. Mungkin sudah cukup untuk belajar Mendeley-nya hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa langsung dipraktikkan, terutama buat kamu yang sedang menulis makalah, laporan, atau penelitian skripsi. Mendeley benar-benar bisa mempermudah dalam mengelola referensi dan membuat citasi, bukan? Jadi tentu saja jika ada kesalahan atau hal-hal yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Karena konten ini dibuat dengan tujuan untuk belajar bersama, dan saya juga masih belajar. Jadi jika ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video-video tutorial lainnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.